Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 7 dengan anggota Arfani Kohar, Imam Hidayah, Ahmad Judi, dan saya sendiri Heristio Widodo akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 7 dengan judul aplikasi presensi siswa dengan QR Code dan terintegrasi dengan WhatsApp. Sistem presensi kehadiran berbasis QR Code memiliki keunggulan dalam proses presensi kehadiran. Presensi dilakukan dengan scanning QR Code yang dimiliki masing-masing pengguna, sehingga proses akan lebih cepat, terdata dengan baik, dan juga lebih murah. Kemudian, monitoring presensi dan laporan terintegrate secara otomatis. Keunggulan 1. Penggunaan dan pemakaian sistem presensi memiliki role dan akses sebagai pengelola dan pengguna. Yang kedua, multi-platform. Sistem presensi tersedia dalam bentuk web, desktop, dan mobile terkoneksi dengan QR scanner. Yang ketiga, multi-proses. Sistem presensi terdiri dari penjadwalan, scan QR, laporan kehadiran, dan notifikasi kehadiran. Fitur dan proses bisnis. Pengelolaan database, data siswa, guru dan kelas, manajemen jadwal dan presensi, dan laporan. Laporan dan notifikasi di sekolah dilakukan secara digital dan elektronik. Untuk yang dilanjutkan oleh teman saya, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem kami, yaitu Extreme Programming. Extreme Programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile yang diperkenalkan oleh Ken Beck. Menurut penjelasannya, definisi Extreme Programming adalah sebagai berikut. Extreme Programming adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Kemudian, ada 4 metode tahapan dari Extreme Programming. Oke, yang pertama adalah planning. Di sini planning adalah perencanaan atau menganalisis permasalahan dan mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan atau pembangunan sistem. Kemudian desain juga masih masuk dalam perancangan. Desain ini adalah perancangan sistem dari UI, database. Kemudian di sini yang ketiga ada coding. Coding di sini adalah pengkodean yang prosesnya adalah pembuatan sistem yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di sini kami menggunakan front end, yaitu view bentar. Ini udah masuk ke sini apa belum itu tadi? Belum mau disebutin aja, Mas. Oh. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi di proses coding ini ada front end. Untuk front end-nya sendiri di sini kita menggunakan Vue.js, juga ada Quasar Framework. Lalu untuk backend-nya menggunakan Node.js, lalu pada database-nya menggunakan MySQL. Oke, selanjutnya Mas, slide selanjutnya. Oke, di sini
kurang lebih tahapannya seperti ini. Pertama kita planning menentukan masalah tadi dan kebutuhan yang yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Kemudian merancang desain atau prototipe atau rancangan database-nya. Kemudian pengkodean, di sini pengkodean kita mulai membangun membangun sistem yang sudah kita rancang tadi. Lalu setelah programnya dirasa sudah jadi, akan dilakukan testing untuk mengetahui adanya bug atau error. Kemudian jika sudah selesai, tidak ada yang bug atau error atau sudah mencapai ini dari rencana yang sesuai kebutuhan tadi, maka akan dilakukan rilis. Oke, selanjutnya Mas. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini kami menggunakan database MySQL. Jadi MySQL itu adalah database manajemen sistem atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL. Nah, MySQL ini masuk ke dalam jenis RDBMS atau Relational Database Management System. Maka dari itu di MySQL sendiri ada istilah baris, kolom, table yang dipakai pada aplikasi database-nya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arfani. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang front-end-nya. Di sini ada Vue.js adalah framework JavaScript yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Biasanya framework ini digunakan untuk dua hal, yaitu membangun user interface atau UI dan single page application atau SPA. Selanjutnya ada Quasar adalah framework JavaScript yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi single page yang bisa menggabungkan paket program JavaScript dengan komponen tunggal yang dikembangkan. Nah, untuk back-end-nya ada Node.js adalah runtime environment untuk JavaScript yang bersifat open source dan cross-platform. Node.js dirancang untuk aplikasi dengan proses input atau output yang intensif seperti network, server, atau back-end API. Selanjutnya bakal saya teruskan ke Imam. Baik, terima kasih. Jadi di aplikasi ini nanti terdapat 3 level atau 3 aktor. Yang pertama yaitu siswa, guru, dan admin sekolah. Yang pertama siswa memiliki menu seperti presensi harian, jadwal pelajaran, rekap presensi, dan generate QR code. Di presensi harian yaitu berisi jadwal pelajaran siswa pada hari itu. Jadi siswa bisa mengetahui jadwal hari tersebut apa saja pelajarannya. Lalu di menu jadwal pelajaran yaitu menampilkan jadwal pelajaran selama seminggu di semester tersebut. Jadi 1 semester ke depan, tiap minggunya siswa bisa melihat jadwal pelajaran yang diberikan oleh admin sekolah. Kemudian rekap presensi, ini siswa dapat melihat rekap presensi miliknya sendiri, kapan ia hadir, pulang, jam berapa, tanggal berapa, terlambat atau tidak gitu. Kemudian di menu generate QR code ini menampilkan QR code milik siswa yang akan digunakan untuk melakukan presensi di sekolah saat jam masuk ataupun jam pulang. Punya ayah ya, banyak aplikasi punya kantor itu deh. Baik, selanjutnya di level guru hampir mirip dengan siswa. Pertama ada presensi harian, jadwal pelajaran, rekap presensi,
maaf, ini jadwal mengajar, rekap presensi, dan generate QR code. Pertama, presensi harian menampilkan jadwal guru pada hari itu mengajar di kelas mana saja dan dapat melihat presensi siswa yang telah melakukan presensi, hadir, sakit, izin, atau alpa, dan guru juga bisa mengubah jika presensi siswa tidak sesuai. Misal, siswa melakukan presensi tapi ternyata di kelas tidak ada, maka guru dapat mengubah menjadi alpa atau tanpa keterangan. Lalu ada jadwal mengajar, yaitu untuk melihat jadwal guru selama 1 semester ke depan, jadwal mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian rekap presensi. Di sini guru juga bisa melihat rekap presensi dirinya selama dia melakukan absen, seperti jam masuk dan juga jam pulang. Lalu ada generate QR code. Dia sama seperti siswa untuk membuat QR yang akan digunakan untuk presensi. Selanjutnya, untuk halaman admin, di sini admin bertindak penuh untuk mengatur semua kegiatan presensi yang ada di sekolah tersebut. Yang pertama ada master. Master itu jadi si admin harus menginput data master seperti data sekolah, data guru, dan juga data siswa. Kemudian ada menu kurikulum. Admin bisa menambahkan setting tahun ajaran yang aktif pada saat itu, kemudian menambahkan mata pelajaran yang ada di sekolah, dan melakukan setting kelas seperti membuat kelompok kelas dan juga kelas berjalan pada tahun ajaran saat itu. Kemudian ada menu scan QR presensi. Ini adalah halaman untuk siswa dan guru melakukan presensi untuk melakukan scan QR sebelum masuk dan saat jam pulang. Lalu ada setting jam absen. Di sini admin untuk mengatur dari jam berapa guru dan siswa melakukan presensi, termasuk absen pulang. Jadi absen masuk di setting dulu, misalnya dari jam 6 sampai jam 8, kemudian jam pulang di setting jam 14 sampai jam 15. Kemudian ada menu rekap presensi siswa dan guru. Nah, di sini admin bisa melihat detail keseluruhan presensi milik siswa dan juga guru, lalu melakukan report untuk gitu. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.